Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Apakah kalian tahu tentang negara Turkmenistan? Atau kalian belum pernah dengar? Siapa nih yang belum pernah dengar? Oke, aku akan jelaskan sedikit ya. Negara yang berada di Asia Tengah ini mempunyai nama yang diambil dari bahasa Persia, yaitu Turkmenistan, yang berarti tanah orang Turkmen. Nah, mayoritas di sana orang-orangnya beragama Islam Sunni. Sedangkan ibu kota dari negara ini adalah Ashgabat. Tapi negara ini dikenal sebagai negara dengan peraturan yang eksentrik dan peraturan yang aneh, peraturan yang pokoknya bikin garu-garu kepala gitu. Mau tahu lebih jauh tentang Turkmenistan? Then make sure to keep on watching. Oh ya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, makasih ya. Yang pertama, larangan mobil hitam. Tadi di awal aku udah bilang ya, kalau negara ini tuh dikenal sebagai negara dengan peraturan-peraturan yang aneh. Salah satu peraturan aneh yang ada di negara ini adalah warna mobil. Jadi di sini itu warga dilarang untuk mempunyai atau membeli mobil dengan warna hitam. Konon katanya alasan utama kenapa warna hitam tidak diperbolehkan di situ adalah karena aura negatif yang ada pada warna hitam. Pak, saya mencium sesuatu yang menyeramkan di sini, Mas Tukul. Nah, sebaiknya warga memilih warna putih dengan alasan keberuntungan. Tapi ya, setelah aku melihat video-video di YouTube ya, orang-orang yang traveling di Turkmenistan, emang di sana itu dominannya itu adalah warna putih, teman-teman. Jarang sekali ada warna hitam. Mungkin bukan jarang ya, mungkin malahan nggak ada. Warna hitam dianggap mendatangkan aura yang buruk, dan larangan ini diresmikan saat Presiden Turkmenistan melakukan konvoi dengan menggunakan mobil limusin putih ke acara-acara publik. Bukan hanya itu, pemerintah juga menata ulang tata kota menjadi serba putih. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih foto-foto ataupun video-video tentang negara Turkmenistan ini, emang semuanya itu dominasi warna putih. Cantik sih sebenarnya. Selanjutnya, keharusan punya anak tapi tidak harus punya suami. Anak adalah anugerah terbesar bagi pasangan. Setiap orang yang sudah menikah pasti ya pengennya punya keturunan ya, pengen punya momongan. Begitupun juga dengan warga Turkmenistan di sini. Keharusan punya anak tapi tidak harus punya suami sudah menjadi keharusan bagi seorang wanita yang sudah menikah untuk mempunyai keturunan. Namun yang membedakan adalah kehadiran suami. Ketika kehadiran sang anak merupakan sebuah keharusan, namun hal ini tidak berlaku dengan adanya sang suami. Perempuan Turkmenistan, terutama yang hidup di kota, tidak begitu peduli dengan adanya pasangan atau tidak. Bahkan beberapa dari mereka memilih untuk tidak bersuami. Selanjutnya, hampir seluruh wilayahnya gurun. Turkmenistan mempunyai luas 491.210 km persegi. Dengan luasnya tersebut ternyata sebagian besar dari wilayahnya merupakan gurun pasir. Hampir seluruh wilayahnya gurun. Negara yang terletak di pusat benua Asia ini merupakan daerah dengan gurunnya yang terkenal, yaitu bernama Karakum. Gurun inilah yang menyelimuti wilayah dari Turkmenistan. Selanjutnya, saluran air terpanjang ada di sini. Meskipun sebagian besar wilayah Turkmenistan adalah gurun pasir, namun dia mempunyai saluran air yang cukup bagi rakyatnya. Bahkan saluran yang dipakai untuk irigasi ini merupakan yang terpanjang di dunia. Keadaan dengan sekitarnya yang merupakan gurun pasir akan sangat susah untuk mencari air. Namun, saliran air Karakum selalu deras dengan air untuk pengairan yang dapat digunakan warga untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, produsen karpet terindah sedunia. Banyak jenis karpet dengan berbagai gambar dan pola yang indah dan unik. Namun, hanya satu yang paling indah dan berkualitas, yaitu karpet dari Turkmenistan.
Sebagian besar orang tidak tahu bahwa permadani dari negara gurun inilah yang paling baik. Hal tersebut dikarenakan hasil produksinya diberi merek yang berbeda-beda sehingga tidak banyak yang tahu tempat asal dari produk terbaik tersebut. Permadani ini merupakan tenunan dari benang wol, kapas, dan sutra. Polanya yang khas ini membuat karpet asal Turkmenistan semakin mempesona. Produk ini ditenun secara tradisional oleh wanita negara ini. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi, permadani ini dibuat melalui mesin. Tetapi, hasilnya tetap bagus dan tidak mengurangi nilai estetika dari produk nomor 1 tersebut. Well, aku sendiri jujur baru tahu kalau di sana itu adalah produsen karpet nomor 1 di dunia. Padahal aku tuh suka banget sama karpet. Aku beli karpet di Jeddah dan kata orang Jeddah itu adalah karpet terbaik di dunia. Aku sampai beli harganya 40 juta. Sombong amat. Dan semenjak aku beli itu karena harganya mahal banget, aku melarang orang-orang di rumah untuk menginjak karpet tersebut. Biasalah ya orang apa ya namanya ya? Orang norak. Biasalah ya orang norak gitu baru punya sesuatu yang mahal dikit, jadi nggak boleh disentuh gitu. Padahal karpet kan emang fungsinya untuk diinjak ya. Oke, next. Festival Karpet Turkmen. Di negara ini banyak sekali festival unik yang sering digelar tiap tahunnya. Salah satunya adalah Festival Karpet Turkmen. Seperti yang kita tahu bahwa karpet di Turkmenistan adalah yang terbaik di dunia, sehingga diadakanlah festival ini. Di dalam festival ini, semua warga Turkmenistan berlomba untuk membuat permadani terbaik. Tak hanya wanita yang tergabung, pria pun juga mengikuti festival ini. Selanjutnya, tiang bendera tertinggi di dunia. Tiap negara mempunyai bendera dan tiang bendera masing-masing yang berfungsi untuk upacara sakral kenegaraan. Yang membedakan negara ini dengan negara lain adalah luas bendera dan tinggi benderanya. Turkmenistan dinobatkan sebagai pemilik tiang bendera tertinggi dan juga bendera terluas di antara negara lain di dunia. Tinggi tiang benderanya mencapai 133 meter, sedangkan untuk ukuran benderanya yaitu 52,5 kali 35 meter. Larangan memotret. Memotret adalah hal yang biasa ya, yang ingin dilakukan oleh para wisatawan kayak aku misalnya gitu kan, yang hobi foto-foto pasti inginnya tuh foto terus, apalagi ngelihat tempat yang unik dikit pasti pengen foto bawaannya. Namun sayangnya, jika kalian berada di negara ini, hal tersebut dilarang, terutama menjepret gambar gedung-gedung pemerintah dan pemandangan saat bazar. Kalian bakal dikenai hukuman dan denda jika tertangkap basah memotret hal tersebut. Ada beberapa tempat yang bertanda larangan untuk mengambil foto, dan jika kalian tertangkap mengambil foto di area tersebut, maka kamera kalian akan disita. Namun ada juga nih area di mana kalian bisa mengambil foto, tapi harus minta izin dulu ya untuk melakukannya. Walaupun ada banyak sekali aturan, layaknya orang Indonesia jika bertemu dengan turis asing, kalian sebagai wisatawan asing akan dimintai berfoto dengan warga setempat. Mengenai hal tersebut, kalian sebaiknya memperbolehkan untuk berfoto dengan mereka. Selanjutnya, wajib mengucapkan Hoş geldiniz. Ucapan ini seringkali dilontarkan kepada wisatawan. Hoş geldiniz, ya kira-kira begitu ya pronunciation-nya, aku nggak begitu tahu. Nah, ini tuh artinya adalah senang bertemu dengan Anda. Jadi kayak nice to meet you. Dan ini adalah salah satu bentuk rasa sopan ya terhadap para pendatang. Dan salah satu alasan bentuk kesopanan mereka adalah sebagai wujud praktek dari ajaran agama. Sebagian besar warga Turkmenistan adalah Islam. Menghormati tamu merupakan hal yang wajib dilakukan karena tamu dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, di dalam ajaran Islam juga tertera kewajiban memuliakan tamu. Itulah alasan mereka mengapa menyapa atau melayani tamu dengan sebaik, karena hal itu adalah sebuah keharusan. Dan keramah tamahan pada tamu di negara ini tuh sudah menjadi sebuah kebiasaan. Luar biasa ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bakalan datang ke Turkmenistan, pasti akan sangat dilayani dengan baik oleh warga-warga di sana. Tapi walaupun Turkmenistan ini dikenal sebagai negara yang aneh, aku jadi kepengen pergi deh ke sana. Selanjutnya,
Tuntutan bagi istri yang tidak bisa memberi keturunan. Harapan yang masih saja tertanam di antara warga Turkmenistan dalam pernikahan adalah lahirnya bayi. Tradisi dalam tahun pertama pernikahan adalah melahirkan seorang bayi. Jika tidak ada kelahiran dari sang istri di tahun pertama, maka akan menjadi hal buruk baginya. Tanpa kelahiran anak, istri harus siap menghadapi tuntutan mertua yang mulutnya udah kayak ibu-ibu di sinetron gitu. Kapan kamu punya anak? Kan nikah udah lama. Dan teman-teman, wanita ini bisa saja diceraikan karena tidak memiliki keturunan. Selanjutnya, kontrol penuh media. Presiden Turkmenistan memegang kontrol penuh atas media-media yang ada di negaranya, apapun jenis medianya, sehingga hampir tidak pernah ada berita buruk yang dituliskan media kaitannya dengan pemerintah. Padahal kenyataan yang ada di lapangan tentu berbeda dengan apa yang diberitakan oleh media yang disetir pemerintahan tersebut. Selanjutnya, akses internet terbatas. Tidak jauh berbeda dengan Korea Utara, negara ini juga membatasi warga dalam hal mengakses internet. Internet secara bebas hanya dapat digunakan di kantor pemerintahan saja. Penggunaannya pun dibatasi hanya untuk situs-situs tertentu. Selain itu, setiap keburukan tentang presiden ataupun pemerintahan yang dilontarkan oleh warganet dapat membuat pemerintah menghukumnya melalui hukum pidana Turkmenistan. Memang pemerintah membuat sebuah peraturan supaya kehidupan masyarakatnya lebih baik dan lebih tertata. Namun, jika peraturan yang ada justru mengekang kebebasan masyarakat di luar batas, bisa jadi justru akan membuat hidup rakyat menjadi tidak nyaman. Sehingga sebagai rakyat, kita tidak boleh apatis dalam penyelenggaraan pemerintahan supaya kebijakan pemerintah pun tetap terawasi dan tidak semena-mena. Tapi teman-teman, Turkmenistan ini juga dikenal sebagai Korea Utaranya Asia Tengah, karena Turkmenistan ini adalah salah satu negara yang tertutup dengan dunia luar. Untuk bisa masuk ke negara ini juga prosedurnya cukup rumit ya, nggak gampang gitu bisa datang ke sana. Yang terakhir, Turkmenistan punya presiden narsis sama seperti Kim Jong-un. Kim Jong-un pernah mengatakan kepada rakyatnya jika dirinya begitu dihormati oleh dunia. Mendengar ini, masyarakat korup pun semakin kagum dan tunduk. Padahal kita tahu ya, aslinya justru sebaliknya. Terlepas dari hal itu, ini juga adalah bukti ya kalau Kim Jong-un ini adalah orang yang sangat narsis. Tapi siapa sangka ternyata hal ini juga tercermin pada Presiden Turkmenistan. Presiden Berdimuhamedow ternyata sangat narsis juga. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya patung dirinya yang menunggangi kuda emas di salah satu sudut kota Ashgabat. Which is sebenarnya hal yang lucu ya, karena biasanya hanya orang-orang yang sudah meninggal yang dibuatkan patung. Jadi hal ini adalah salah satu bukti jika narsisme seorang Berdimuhamedow ini juga sama atau mirip lah kayak Kim Jong-un. Well, itu dia beberapa fakta dari negara Turkmenistan. Gimana nih teman-teman? Apakah setelah mendengar cerita dari aku, kalian ingin mengunjungi negara Turkmenistan ini? Coba komen di bawah. Kalau aku sendiri sih jujur aku kagum dengan negara ini ya, dengan keindahannya, karena bagi aku unik gitu dari negara-negara lain, dimana bangunannya itu didominasi oleh bangunan marmer putih. Malah kalau nggak salah sempat ada dapet piagam penghargaan gitu dengan bangunan marmer putih terbanyak di dunia, pokoknya kayak gitu-gitulah. Dan bagi aku ya negara ini indah, budayanya juga, culture-nya juga unik gitu ya. Pokoknya ada rasa-rasa pengen kesana, cuman agak takut juga sih dengan peraturan-peraturan yang aneh ini. Oh ya, buat teman-teman yang ingin mendapatkan merchandise Historita seperti yang aku pakai, nah kali ini aku pakai yang gambarnya Hurrem Sultan. Ya, lucu banget. Dan ini tuh kalian bisa beli di nurmaliza.merch, juga ada di Shopee. Pokoknya kalian cek aja Instagramnya dan juga Shopee-nya, harganya juga murah banget. Buruan ya, tapi karena stoknya sangat terbatas. But anyway, thank you so much for watching. Semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan kalian, bisa menemani dan juga menghibur waktu kalian dimanapun kalian berada. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, silahkan koreksi atau lengkapi aja di kolom komentar. Kalau kalian punya informasi tambahan juga boleh banget di-share ke kita semua, biar kita bisa saling belajar di channel ini. Kalau misalnya kalian suka, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. I love you all, and I'll see you in my next video. Bye guys!